aku membahas Alkitab. Jangan dulu abang ganggu aku. Aku Nggak membahas Alkitab. apa-apa. Kita bahas Bible, nggak apa-apa. Saya bertanya aja, seperti biasa. Iya kawan, nggak apa-apa. Kenapa? Tunggu dulu. Iya, Kenapa abang enggak jujur lah dulu ya? Kita saudara kita Indonesia. iya. Kenapa abang enggak berdakwah entah mengajarkan Al-Quran, hadis kayak gitu secara nabi? Iya, nggak apa-apa. Kan sama-samanya agama siar. Kristen Iya, agama betul. siar. Islam Iya, juga agama betul. siar, kan gitu. Kenapa abang lebih memilih mendebat aku yang membahas Alkitab daripada abang membicarakan ya entah dakwah lah, entah banyak siap. Kalau dakwah itu ada bidangnya bagi Ya, ustadz. apa? Kalau saya kan apologet. Nah, yang menarik tadi saudara mengatakan tidak ada nabi di luar Israel. Ya, kan saya terpanggil gitu loh. Artinya kan Dari Nabi sudut Muhammad. pandang Kristen, Pak Ustadz. Aku kan tadi langsung menjawab tadi. Jangan kita ukur keyakinan orang lain dari keyakinan kita. Kan langsung apa tadi? Kutimpangi tadi. Iya. Tapi Kalau tidak, ada hal menarik saudaraku. Jadi gini, kalau baik. Islam itu kan dari Nabi Ismail. Kalau agama Yahudi itu dari Ishak alaihissalam. Nah, kalau Kristen ini dari mana? Oke, baik. Kristen ini adalah jemaat yang didirikan Tuhan Yesus. Oh, tapi bukankah jemaat Yesus itu adalah orang-orang yang taat kepada hukum Taurat? Bersunat, tidak makan babi, menyembah hanya kepada Hasem. Gitu. Baik. Jadi Tuhan Yesus pernah berkata, aku akan mendirikan jemaatku, Matius 16 ayat 18. Itulah dasar orang Kristen. Ketika Iya, Tuhan Yesus berkata, Uh-uh. aku akan mendirikan Lanjut. jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kamilah jemaat Tuhan Yesus. Kamilah jemaat Tuhan Yesus, orang-orang Kristen ini gitu. Tapi gini, Bung. Kalau kita melihat di dalam data ya, di data Galatia 2 misalnya, Oke. Paulus sendiri yang menuliskan bahwasanya Petrus diutus kepada orang yang bersunat, sedangkan Paulus mengaku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Oke. Artinya murid-murid Yesus itu sudah pasti jemaatnya adalah praktisi Torah, kan gitu. Oke. Kenapa? Gini. Karena sabar. Orang Yahudi misalnya di dalam Keluaran 31 data 16 17 di situ dikatakan bahwasanya hukum daripada Sabat itu adalah hukum kekekalan, perjanjian kekal Bani Israel dengan Elohim, dengan Tuhannya mereka. Yang disebut perjanjian kekal artinya itu tidak akan pernah berubah. Itu yang pertama. Kedua, di dalam Kejadian 17 nomor 7, Tuhan mengadakan perjanjian kekal dengan Bani Ishak, Ibrahim, Abraham, yaitu sunnat. Oke. Nah sekarang kok bisa jadi berubah gitu? Makanya muncul pertanyaan saya, kalau kami Islam berasal dari Bani Ismail, kalau Yahudi dari Bani Ishak, Kristen ini dari siapa gitu? Oke. Siapa Baik. yang ngajarin tentang Kristen gitu, Bang? Tadi aku sudah menjawab Pak Ustadz ya. Bahwa ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Itulah kami orang Kristen. Lalu Pak Ustadz merujuk Itu lagi ketika sebentar dulu, klaim- Pak Ustadz. Sebentar dulu, Iya. Pak Ustadz. Oke, sip. Maaf. Silakan. Oke. Awal orang Kristen, aku sudah menjawabnya. Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Lalu Pak Ustadz tadi mengatakan lagi, mengambil dari Galatia, yaitu bahwa Petrus diutus kepada orang Yahudi. Kan begitu. Iya. Paulus kepada orang Yunani. Oke. Nah, apa yang bisa kita pahami di sini? Memang begitu, Bang. Untuk melakukan perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 itu. Apa perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19? Yaitu, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada perintah untuk memberitakan Injil. Nah, di dalam memberitakan Injil ini harus menggunakan satu strategi dalam memberitakan Injil. Contoh, kepada orang Yahudi untuk memberitakan Injil, Petrus itu lebih mujarab. Kenapa? Karena Petrus itu lebih familiar dengan orang Yahudi.
Kepada orang Yunani, Paulus itu lebih mujarab. Kenapa? Karena Paulus itu lebih familiar dengan orang Yunani. Kenapa bisa begitu? Karena di bawah pemerintahan Romawi waktu itu, Paulus itu ketika masih bernama Saulus adalah seorang prajurit. Gitu ya? Nah, jadi dia lebih familiar. Contoh Thomas. Kenapa Thomas yang diutus oleh Roh Kudus kepada orang India? Karena Thomas lebih familiar dengan orang India. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Contoh ini aku. Aku punya seorang teman, orang Aceh. Orang Aceh dia masuk Kristen. Nggak usah aku sebutkan namanya, ada juga TikToknya. Kalau mau memberitakan firman Tuhan ke Aceh, kepada orang-orang Aceh yang beragama Kristen ini ceritanya ya. Karena ada orang Aceh yang beragama Kristen. Kalau mau berkhotbah di sana, tentu saja yang lebih mujarab untuk dipilih adalah Bang Effendi itu. Karena dia adalah orang Aceh. Nah, jadi tidak ada masalah kalau Alkitab menuliskan Petrus diutus kepada orang Yahudi karena dia lebih familiar dengan orang Yahudi. Paulus kepada non-Yahudi karena Paulus lebih familiar dengan non-Yahudi. Itu Pak Ustadz, silakan. Iya, jadi gini, kan jelas tuh bahwasanya Bani Ishak kemudian diajarkan Taurat, Zabur, Yeremia, Yesaya, Daniel dan seterusnya. Itu data-data buat mereka gitu ya. Lalu kemudian dikatakan dalam Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Belum lagi kita lihat di dalam penegasan Ulangan 33 nomor 4 dikatakan bahwasanya hukum Taurat itu adalah hak kepunyaan milik Bani Yakub. Artinya ketika Yesus datang mengaku di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Israel, Yeremia 50 nomor 17. Nah, sekarang Kristen ini kan awal mulanya Roma. Ini siapa yang mengajarkan kekristenan ini ke Roma itu loh. Sedangkan Bani Ishak diajarkan menjadi Yahudi, Bani Ismail menjadi Islam. Nah, Kristen ini Bani siapa yang ngajarin gitu loh Bang? Silakan. Baik, sudah aku jawab tadi Bang. Di dalam Matius 16 ayat 18 Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Itu kata Tuhan Yesus. Lalu jemaat itu berdiri. Petrus, Yakobus, Yohanes dan murid-murid Tuhan yang lain ke-70 murid Bang. Lalu perintah Tuhan Yesus lagi, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Makanya kami orang Batak dibaptis. Gitu loh. Iman kekristenan itu adalah jemaat yang didirikan Tuhan Yesus di atas batu karang. Matius 16 ayat 18. Karena perintah Tuhan Yesus lah untuk mendirikan jemaat itu. Maka jemaat itu ada. Lalu karena perintah Tuhan Yesus yang mengatakan, jadikan seluruh bangsa muridku. Maka bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Itulah dasar iman Kristen Bang. Baik. Kalau Pak Ustadz tadi mengatakan hukum Taurat itu kekal bagi orang Israel. Jangankan bagi orang Israel. Kalau kita mau selamat, hukum Taurat itulah keselamatan kita sebelum Tuhan Yesus datang. Gitu ya. Jadi setiap manusia yang mau selamat harus melakukan hukum Taurat. Kalau nggak melakukan hukum Taurat, repot. Hukum Taurat itu kekal. Setiap orang harus melakukan hukum Taurat itu. Nah, karena Tuhan Yesus melihat aku anak Batak tidak mampu melakukan seluruh hukum Taurat itu. Karena Tuhan Yesus melihat hukum Taurat itu terlalu berat bagi anak Batak, maka Tuhan Yesus datang melakukannya untukku. Maka Alkitab mencatat Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya, aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Meskipun Yesus yang melakukannya untukku. Yesus itulah pembelaku. Aku tidak bisa dihakimi lagi karena tidak melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna untukku, untukmu, dan untuk siapa saja yang mau menerima Tuhan Yesus. Itu Pak Ustadz. Oke. Jadi apa ya? Jadi ngambang. Hukum Taurat itu kenapa untuk saudara Batak ini? Memang ada dalilnya bahwa hukum Taurat itu untuk orang Batak. Baik. Sekarang aku jawab dari Yesaya 60. Hukum Taurat itu untuk orang Israel. Ya, hukum Taurat itu untuk orang Israel. Sekarang aku baca dulu Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Baik. Jadi keselamatan itu hanya milik orang Israel. Pada awalnya hukum Taurat itu untuk orang Israel. Sebab mereka lah bangsa yang memiliki keselamatan. Yaitu hukum Taurat itu. Tetapi Tuhan berfirman, bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu. Bangsa-bangsa akan datang kepada keselamatan yang ada padamu. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Termasuk orang Batak. Orang Batak yang datang kepada bangsa Israel itu. Yang punya keselamatan itu bangsa Israel. Hukum Taurat itu untuk bangsa Israel. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Tetapi setelah keselamatan itu nyata bagi orang Israel, bangsa-bangsa datang, termasuk bangsa Indonesia, datang kepada keselamatan yang dari bangsa Israel itu. Makanya ada orang Indonesia yang jadi Kristen, karena mereka menginginkan keselamatan yang dari Israel itu. Itu Pak Ustadz, silakan. Bukan. Gini, itu kan asumsi dan klaim saudara saya. Yang saya minta pernyataan Tuhan langsung terkait aturan, hukum-hukum, kemudian ketetapan, lalu kemudian pengajaran yang datang kepada Nabi Musa itu diperuntukkan kepada semua manusia. Kan jelas tuh di dalam Mazmur 147 jelas sekali bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan keturunannya itu tidak berlaku untuk bangsa lain. Hanya untuk Bani Israel toh. Hukum-hukumnya hanya untuk Bani Israel. Ya. Perjanjian kekalnya untuk Bani Israel, untuk Bani Israel. Termaksud daripada hukum Taurat itu sendiri. Nah sekarang orang yang mengikuti hukum Taurat disebutlah mereka praktisi Yudaism, orang-orang praktisi Torah. Oke, kami umat Islam praktisi Quran. Nah sedangkan yang datang kemudian di pengajaran orang Yahudi Bani Yakub itu adalah ketetapan yang hanya mengikat Bani Israel tok. Nah sedangkan pengajaran-pengajaran yang datang kemudian berikutnya yang datang disebut perjanjian baru, Lukas, Markus, Matius dan juga surah-surah Paulus itu dituliskan untuk non-Yahudi. Saya tambahkan sedikit. Ketika saudara mengatakan jemaat mula-mula, jemaat yang didirikan praktisi Taurat adalah jemaat yang menjalankan hukum Taurat. Pertama mereka harus belajar kemudian Taurat. Mereka masuk ke rumah ibadah dengan prosesi yang jelas. Mereka harus mentahirkan diri, mensucikan diri, utamanya sunat. Jemaat mula-mula itu tidak mungkin kemudian adalah orang-orang Roma, orang Yunani, nggak mungkin. Karena Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi bagaimana mungkin Petrus yang dipesan oleh Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 dikatakan bahwasanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jangan ke bangsa lain. Jadi Petrus, jemaat yang didirikan mula-mula sudah pasti adalah praktisi Taurat. Tidak mungkin Kristen. Kenapa Kristen? Karena Kristen pertama kali nanti di Antioquia. Sedangkan yang datang ke Antioquia bukan Petrus. Yang datang ke Antioquia adalah Barnabas dan juga Paulus. Itu pun mereka pecah kongsi. Nah yang disebut pengikut Kristus adalah pengikut Paulus pertama kali di Antioquia. Itulah jemaat di Antioquia yang mula-mula. Bukan di Yerusalem. Karena Yerusalem, kalau ada orang Romawi dan Yunani masuk ke rumah tempat ibadah, mereka dianggap najis. Boleh Anda baca di Yehezkiel 44 nomor 9 atau di Kisah Para Rasul. Itu banyak sekali data yang kemudian mengatakan bahwasanya orang najis tidak boleh masuk ke tempat sucinya Bani Israel. Itu silakan. Baik, ya. Aku tetap menjawab dari hal yang sama ya. Kalau orang Kristen itu berasal dari jemaat yang didirikan Tuhan Yesus. Coba kawan-kawan baca di dalam Matius 16 ayat 18. Bahwa Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku
alam maut tidak akan menguasainya. Itulah dasar iman orang Kristen. Lalu Pak Ustadz tadi mengatakan kalau Petrus hanya mengajarkan ajaran Yahudi, kira-kira begitu Pak Ustadz ya. Sebab menurut Pak Ustadz yang di Antioquia itu Barnabas dan Paulus yang menyampaikannya. Nah, sekarang Barnabas. coba kita lihat, ya, Barnabas. Coba sekarang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 Pak Ustadz ya. Dalam Kisah Para Rasul 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran dan lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata-kata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Asbabun nuzulnya begini. Pernah di satu ketika orang-orang Yahudi, murid-murid Tuhan Yesus itu yang notabene adalah orang Yahudi, berkumpul di satu rumah di Yerusalem. Lalu Roh Kudus menghinggapi mereka. Ketika Roh Kudus menghinggapi mereka, maka Petrus berkhotbah. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Sudah? Kita akan membaca lagi khotbah Petrus tapi panjang. Kita coba membaca yang akhirnya saja ya. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita katakan tadi kawan-kawan, kalau kita mendengarkan tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz ini, bahwa orang Kristen itu bukan berasal dari orang Yahudi, artinya dari orang Yunani. Karena Pak Ustadz ini mengatakan bahwa Kristen mula-mula disebut di Antioquia, yang memberitakan firman Tuhan kepada orang di Antioquia adalah Barnabas dan Paulus. Nah, semua itu terbantahkan ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Semua orang-orang Yahudi. Setelah aku membacakan dalilnya di dalam Kisah Para Rasul 2, bahwa ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan apa kata Petrus? Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi hanya ada satu kata, entah siapa yang salah, gitu loh. Kalau Pak Ustadz tadi mengatakan Kristen itu dari orang Yahudi, lalu aku sudah menjelaskan bahwa Kristen itu adalah ketika awalnya adalah jemaat yang dikatakan Tuhan Yesus akan didirikannya di atas batu karang. Lalu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Semua orang-orang Yahudi gitu. Ya itu iman kami Pak Ustadz. Itu iman kami kekristenan. Silakan. Ya, saya menghargai itu iman saudara, saya menghargai. Jadi gini, ketika kemudian di pengajaran Yesus kepada Bani Israel,
Kan jelas Yesus tidak mengajarkan Markus, Lukas, Matius, kisah para rasul, surah-surah Paulus. Yesus tidak ajarkan itu. Tetapi kemudian mereka di dalam kehidupannya sebagai seorang praktisi Torah, di dalam catatan orang yang kemudian menulis kitab Matius mengatakan dalam Matius 23, Yesus berkata, jangan kau mengikuti ahli Taurat. Mereka hanya mengajarkan, tapi mereka tidak mempraktekkan. Kan gitu. Artinya ketika Yesus kemudian diterima sebagai utusan Tuhan, barulah mereka disebut jemaat. Ketika Petrus kemudian mengajarkan untuk dibaptis dalam nama Yesus, artinya mereka menerima Yesus sebagai utusan, bukan menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu poin. Nah, kemudian di dalam pengajaran Yesus sendiri dalam kitab saudara, Matius 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, sekarang ada tidak perintah Yesus untuk meninggalkan hukum Taurat kepada Bani Israel? Ada enggak Yesus mengajarkan, wahai Bani Israel, Taurat itu sudah batal? Yang mengajarkan pembatalan Taurat itu kan Paulus. Maka saya katakan, Nabi yang datang kepada Bani Israel kemudian mengajarkan Taurat. Nabi yang datang ke kami mengajarkan Al-Quran. Nah, yang mengajarkan kemudian untuk membatalkan hukum Taurat ini dengan mengatakan bahwa dengan matinya Yesus maka hukum Taurat itu batal dan segala perintah yang ada di dalamnya telah dibatalkan. Ya, Efesus 2 nomor 5. Ini yang ngajarin Paulus ini nabi siapa? Dan mendudukkan Yesus yang adalah utusan Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri, yang mengajarkan ini nabi dari mana? Kan itu poinnya, Bang. Kan itu poinnya. Nabi mana yang mengajarkan kemudian membatalkan hukum Taurat itu dengan menjadikan seorang manusia mati di atas tiang salib? Itu nabi yang mana? Sedangkan catatan Lukas ini, di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus, maka segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat itu batal. Sedangkan itu adalah perjanjian kekal Tuhan kepada Bani Israel. Oke. Nah, kenapa kemudian ada tiba-tiba muncul ajaran yang tidak diakui oleh imam-imam Yahudi sampai hari ini? Oke, Yang baik. mengatasnamakan kemudian pengajaran Nabi. Nabi siapa? Kan gitu. Nabi mana yang mengajarkan kemudian mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi datang mati dibunuh oleh manusia? Inilah Kristen. Yesus baik. sendiri tidak ngajarin itu, Bang. Coba, silakan. Baik, oke. Artinya ada peningkatan. Kiranya Roh Kudus membukakan hati siapa saja yang mendengar diskusi ini. Ya, aku mengucapkan terima kasih kepada Roh Kudus karena Bang Juma akhirnya mengakui bahwa Petrus membaptis orang dalam nama Yesus, kan begitu? Begitu ya? Itu memang diakui Bang Juma ya, bahwa Petrus memang membaptis orang-orang dalam nama Yesus. Tak masalah. Mau Yesus itu sebagai Tuhan kah? Mau Yesus itu sebagai Nabi kah? Artinya Pak Ustadz sudah mengakui bahwa Petrus membaptis orang dalam nama Yesus. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itulah otoritas kebenaran firman Tuhan itu. Ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada yang bisa membatasi. Artinya, kawan-kawan boleh membuka hati untuk Yesus. Sekalipun dia bukan Tuhan bagi kawan-kawan. Sekalipun dia bukan Tuhan bagi kawan-kawan. Bolehlah kawan-kawan dibaptis dalam nama Yesus. Karena kebenaran tetaplah kebenaran. Seperti yang disampaikan Pak Ustadz Juma tadi. Kalau Petrus memang membaptis orang dalam nama Yesus. Terserah mau Yesus itu Tuhan kah, mau Nabi kah. Yang penting baptis dulu dong dalam nama Tuhan Yesus. Lambat laun kawan-kawan akan mengetahui siapa Yesus itu. Tetapi dalam proses pertumbuhan iman, kawan-kawan aku mau sampaikan step by step. Sebab di seluruh muka bumi ini, di bumi dan di sorga, tak satupun orang yang paling mulia, yang lebih mulia dari Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada. Terima kasih Pak Ustadz. Anggaplah Yesus itu Nabi, tetapi baptislah dalam nama Yesus. Sebab dialah yang termulia di dunia dan di akhirat. Jadi pelan-pelan saja. Baik, sekarang saya akan membuka perkataan Petrus. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Dan Tuhan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dalam tanda kutip, anggap aja Yesus itu bukan Tuhan. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itu kata Petrus di dalam 1 Petrus 5. Baca aja satu perikop, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Sekalipun Yesus itu bukan Tuhan bagimu, sekalipun Yesus itu hanya nabi bagimu, tapi gunakanlah kekuatan nama itu untuk menghadapi iblis. Itu ya kata Petrus itu ya dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Jadi kalau kawan-kawan yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, kalau kawan-kawan mau mengusir setan, usirlah dalam nama Yesus. Usirlah dalam nama Yesus. Sekalipun Yesus itu bukan Tuhan bagi kawan-kawan, usirlah dalam nama Yesus. Dan baptislah dalam nama Yesus, sekalipun Yesus itu bukan Tuhan bagi kawan-kawan. Oke Pak Ustadz, silakan. Oke, jadi gini Bung, orang Yahudi itu memang harus beriman kepada Yesus. Harus. Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel sebagai Mesias. Maka pertobatan mereka kemudian adalah tidak menolak Yesus, tapi beriman kepada Yesus. Akulah jalan, kan gitu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku, Yesus yang Kau utus. Berarti memang mereka harus dibaptis dalam nama Yesus. Artinya mereka harus mengakui Yesus itu utusan Tuhan. Yang keliru kemudian ketika sudah keluar dari kaidah itu, justru dianggap dibaptis dalam nama Bapa, Yesus, dan Roh, dianggap tiga-tiganya Tuhan. Itu yang keliru. Kan Yesus mengatakan, hidup kekal, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus yang Kau utus. Ketika kemudian orang Israel menolak Yesus, berarti tidak dibaptis dalam nama Yesus. Harus mereka menerima Yesus itu sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Lebih daripada itu offside. Makanya saya katakan, nabi mana yang mengajarkan kemudian menyembah manusia Yesus? Itu yang saya tanya tadi. Nabi Musa mengajarkan menyembah kepada Hasem. Baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan menyembah kepada Allah. Sama-sama menyembah. Utusan Musa tidak disembah Bani Israel. Nabi Muhammad SAW tidak disembah oleh umat Islam. Nabi Isa atau Yesus kemudian tidak disembah oleh manusia seangkatan dirinya. Muncul Kristen. Kok tiba-tiba manusia yang tadi yang hanya diutus kepada Bani Israel, kok tiba-tiba disembah? Nabi mana yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Baik. Dia. Nabi siapa? Kan Anda mengatakan tidak ada nabi di luar Yahudi. Oke. Aturan yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Yesus datang dalam Galatia 4 nomor 4 dikatakan Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Artinya Yesus mengajarkan dirinya untuk tunduk dan patuh kepada aturan Tuhan. Nah sekarang Kristen ini yang ngajarin siapa? Mengajarkan aturan Tuhan itu sampah. Aturan Tuhan itu sangat maut. Aturan Tuhan itu untuk seluruh umat manusia. Itu di mana tertulis, Bang? Bahwa hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu disampaikan untuk orang Roma dan Yunani. Ingat, di sekeliling Yesus yang ada pada saat itu adalah orang Roma dan Yunani. Tolong tunjukkan di mana dalilnya hukum Taurat itu datang untuk orang Roma dan Yunani. Silakan. Baik. Kami juga tidak akan mau menyembah manusia, Pak Ustaz. Aku masih waras. Aku tidak akan menyembah manusia. Karena aku masih waras. Tidak ada satupun orang Kristen yang menyembah manusia. Loh, kalau gitu kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Nabi-nabi terdahulu yang mengatakan bahwa Allah akan menjadi manusia. Apa mau kita bilang, Pak Ustaz? Kalau kita tidak percaya Allah menjadi manusia, ya udah jangan percayai kita para nabi. Kan kitab suci yang mengatakan bahwa Allah akan menjadi manusia. Ya kita ikuti Pak Ustadz. Kalau kita tidak mau percaya,
Allah menjadi manusia, ganti agama. Jangan percaya kepada kitab suci itu. Gitu loh. Karena kitab suci yang mengatakan Allah menjadi manusia. Nah, Ya, nabinya bang. Ada nabi nggak yang mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia? Ada nggak nabi yang mengajarkan itu? siap. Oke, sekarang coba Pak Ustadz bacakan di dalam Yesaya 9 ayat 5. Dalam Yesaya 9 ayat 5. Itu untuk siapa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita hanya melakukan yang dituliskan para nabi, Pak Ustadz. Kalau seandainya kita tidak mau percaya Yesus itu Tuhan, ganti agama, kan simpel. Gak ada paksaan dalam beragama. Sama sekali tidak ada paksaan di dalam beragama, Pak Ustadz. Selagi kita percaya kita para nabi, bahwa kita percaya Allah pernah menjanjikan untuk menjadi manusia. Makanya orang-orang Majusi menyembah Yesus. Coba dulu, apakah ada orang yang mengatakan orang Majusi itu orang-orang bodoh? Tidak mungkin. Orang-orang Majusi itu adalah IQ-nya Penyembah matahari. Sebentar dulu, Pak. Orang-orang Majusi itu rata-rata IQ-nya 90 sampai 130. Kan begitu? 90 sampai 130. Tetapi orang-orang Majusi pernah menyembah Yesus waktu masih bayi. Kenapa? Karena mereka mengerti tentang kitab suci. Mereka mengerti tentang kitab para nabi. Maka ketika Yesus baru lahir, orang-orang Majusi menyembahnya. Karena mereka percaya bahwa Allah pernah menjanjikan dia akan menjadi manusia. Sekali lagi aku bacakan kepada Pak Ustadz. Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesuslah Tuhan yang perkasa. Nah, lalu di kemudian hari, Tuhan Yesus kenapa kalau begitu? Oke anak Batak, yes, Allah menjadi manusia, itulah Yesus. Lalu kenapa dia harus disalib? Apakah ada tertulis di dalam kitab suci dia harus mengalami hal yang sama? Ada. Kalau tidak, mana mungkin kita percaya dia Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, jadi aku sederhanakan lagi. Kenapa kita percaya Yesus itu Allah yang menjadi manusia? Karena kita para nabi yang menuliskan bahwa Allah akan menjadi manusia. Kenapa kita percaya Yesus itu disalib? Karena kita para nabi yang mengatakan dia akan menjalani hukuman yang paling tinggi yang ada di muka bumi ini. Itu Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Oke, baik. Anda mencoba mengambil Yesaya 53. Lalu kemudian Anda mengambil Yesaya 9 nomor 5. Ya. Apakah kemudian Anda lebih paham kitab-kitab ini daripada imam-imam kepala dan juga mahkamah-mahkamah agama pada masa itu? Mana lebih paham Anda daripada mereka mahkamah-mahkamah agama yang duduk di mahkamah agama dan imam-imam kepala? Oke. Baik. Silakan. Oke. Paham mana dengan Anda? Ya, baik. Tentu saja mereka lebih paham. Mereka lebih paham. Oke. Ya. Kalau mereka lebih paham, kenapa mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Oke. Baik. Karena itu bagian dari rencana Allah bahwa Yesus datang ke dunia harus untuk mati, Pak Ustadz. Di mana itu tertulis? Kan sudah aku bacakan tadi Yesaya 53. Yesus Iya. itu Kan saya tanya, paham mana saudara dengan mereka? Anda menjawab lebih paham mereka. Kalau mereka lebih paham, kenapa mereka melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Karena memang Yesus datang ke dunia untuk mati, Pak Ustadz.
Itu sudah bagian dari rencana Allah. Kan udah kubacakan tadi dalam Yesaya 53 tentang penyaliban. Kalau itu untuk mati, kenapa mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu? Matius 26 nomor 59. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, Pak Ustadz. Kenapa melakukan kesaksian palsu kalau begitu? Memang begitu kronologi kejadiannya, Pak Ustadz. Karena Iya, Yesus harus mati. Anda kan mengatakan bahwa ahli Taurat, imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama lebih paham Yesaya, lebih paham kitabnya mereka daripada Anda. Oke. Kalau Anda saja mengatakan ini sudah tertulis di kitabnya orang Yahudi, maka mereka lebih tahu kenapa mereka harus membuat kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus kalau memang sudah ada di kitab mereka tertulis telah lahir seorang anak Yesaya 9. Kalau itu untuk Yesus, kenapa mereka masih melakukan kesaksian palsu? Dan bahkan Pilatus mengatakan dalam kitab saudara, jelas di Matius 27 dikatakan bahwa Pilatus mengatakan bahwa mereka menghakimi Yesus, melaporkan Yesus untuk dieksekusi karena dengki terhadap Yesus, bukan karena ada nubuat. Oke, baik. Silakan. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, semua sudah dinubuatkan bahwa dia harus mati. Jadi harus terjadi. Apapun yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkannya. Contoh nih, ketika Tuhan Yesus lahir di Yerusalem, dia akan disembah orang-orang pintar. Orang-orang Majusi menyembahnya. Itu semua karena mereka mengerti kitab suci. Nah, berikutnya, Yesus disalibkan karena sudah tertulis di dalam kitab para nabi bahwa dia akan disalib. Jadi apapun itu, peran antagonis, apakah itu peran pendukung, semua itu adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk melakukan proses penyaliban itu. Karena Yesus harus mengalami penderitaan yang paling berat di dunia. Contoh ini. Ini mengenai tentang ahli Taurat. Dalam Lukas 2 ayat 25, adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghubungan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Itu yang mengatakannya adalah ahli Taurat, tokoh-tokoh Yahudi. Yesus masih bayi, disebutnya sebagai keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kenapa? Karena dia mengerti kitab para nabi. Karena dia mengerti kitab suci. Nah, ada orang yang mengerti kitab suci, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk menyalibkan dirinya. Ada orang yang mengerti kitab suci, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi atas kedatangannya ke dunia. Jadi, kita tidak bisa menghakimi siapapun yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu. Sebab mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan skenario yang sudah dibuat Allah itu. Yaitu ketika dia menjadi manusia, dia harus dibunuh. Supaya dia bisa turun ke alam maut untuk membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur itu. Makanya Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Gitu. Katanya begini. Saudara mengatakan bahwasanya ada nubuatan, orang Israel tahu dan seterusnya. Tapi faktanya, Bung, mereka melakukan kesaksian palsu. Ini tidak bisa Anda bantah. Kalau memang sudah tertera di kitab mereka poin per poin ada nubuatan, Tuhan mereka datang dan seterusnya, nggak perlu melakukan kesaksian palsu. Dan ingat, coba Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 51. Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati. Kayapas loh yang bernubuat. Ini Kayapas ini siapa? Setelah dia berbincang dengan imam-imam kepala, imam-imam Yahudi pada masa itu, maka mereka khawatir akan datang orang Romawi untuk mengusir mereka dari tempat mereka. Kenapa? Karena orang-orang semakin percaya kepada Yesus. Dengan orang semakin percaya kepada Yesus, maka
pajak untuk pembayaran ke kaisar semakin menipis. Dengan menipisnya pembayaran pajak ke kaisar, maka Yerusalem akan diratakan oleh kekaisaran Romawi. Dengan demikian, Kayapas mengatakan lebih baik Yesus mati seorang diri daripada kita semua dibunuh oleh oleh orang Romawi. Jadi tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa lah, segala macam lah. Lalu kemudian, sabar. Lalu kemudian saudara saya mengatakan bahwasanya itu adalah kronologis. Ingat bang, ingat. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karya utama daripada iblis yang kemudian mengkhianati Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Dengarkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini, tapi salah satu di antara kalian adalah iblis. Kenapa harus ada peran serta iblis kalau memang itu sudah dirancang untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Kenapa harus ada iblis di situ? Sedangkan Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah sekarang, kalau Anda mengatakan itu adalah skenario, bagaimana dengan iblis? Yang Yesus katakan, satu di antara kalian yang 12 adalah setan. Dan setan itu yang punya peranan di dalam penyaliban terhadap Yesus. Silakan. Baik, oke. Nah, ya, kita tidak bisa menampik kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini sebelum dia mati di atas kayu salib. Dia juga harus mengajarkan tata cara beribadah. Gitu ya. Tuhan Yesus juga harus mengajarkan tata cara beribadah. Contoh seperti baptisan dan perjamuan kudus. Nah, kenapa iblis merasuki Yudas? Supaya Yudas segera melaporkan kepada tentara Romawi supaya Yesus ditangkap sebelum Yesus mengajarkan perjamuan kudus. Jadi tujuan Yudas dirasuki oleh iblis adalah supaya perjamuan kudus itu gagal. Supaya tidak sempurna pengajaran dari Tuhan Yesus itu. Maka Yudas dirasuki oleh iblis sebelum Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus. Gitu. Jadi apa tujuan iblis merasuki Yudas pada saat Yesus belum melakukan perjamuan kudus? Supaya langsung Yesus cepat ditangkap, supaya perjamuan kudus itu gagal. Nah, jadi hanya itu tujuan iblis, supaya gagal perjamuan kudus yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka iblis merasuki Yudas agar segera melaporkan mengkhianati Yesus itu, tetapi nggak berhasil. Apa kata Tuhan Yesus? Pergilah ke rumah si Anu, dirahasiakan nama untuk melakukan perjamuan kudus ini, supaya Yesus tidak ditangkap sebelum dia selesai melakukan perjamuan kudus. Itulah tugasnya Yudas dirasuki oleh iblis, supaya gagal perjamuan kudus itu. Kenapa? Karena iblis tidak ingin Yesus mati di kayu salib dan melakukan teladan dengan sempurna. Iblis tidak ingin. Ketika iblis melihat Yesus sudah mengajarkan baptis, memberi teladan baptis, Yesus sudah memberikan jalan keselamatan, hanya ada satu lagi yang belum dilakukan Yesus. Apa itu? Perjamuan kudus. Maka sebelum Yesus mengajarkan perjamuan kudus, iblis langsung merasuki Yudas. Supaya apa? Supaya Yesus langsung ditangkap, biar jangan sempat diajarkan perjamuan kudus itu. Tetapi Yesus tahu, maka Tuhan Yesus berkata, pergilah kepada si Anu, disitulah aku akan melakukan perjamuan kudus. Supaya apa? Supaya tentara Romawi waktu itu yang sudah dirasuki oleh iblis tentunya tidak menangkap Yesus sebelum Yesus selesai melakukan perjamuan kudus. Di situ Pak cara berpikirnya. Bukan berarti iblis turut serta di dalam penyaliban Yesus, bukan. Iblis merasuki Yudas hanyalah untuk menggagalkan perjamuan kudus itu. Itu Pak Ustadz. Tetapi tidak berhasil ya. Yesus terlebih dahulu mengajarkan perjamuan kudus, barulah dia ditangkap. Silakan Pak Ustadz. Oke. Yang merasuki imam-imam kepala dan merasuki mahkamah-mahkamah agama sehingga mereka sepakat melakukan kesaksian-kesaksian palsu itu siapa? Oke, baik. Mereka bersaksi atas dirinya sendiri, Pak Ustadz. Orang bersaksi palsu itu bukan karena iblis. Sebentar dulu Pak Ustadz ya. Jangan sikit-sikit kita salahkan Tuhan. Bukan Tuhan. Ini iblis. Orang berbuat dengki, orang berbuat kebohongan, orang berbuat kesaksian palsu, itu iblis yang mempengaruhi atau apa? Iblis yang mempengaruhi Pak Ustaz. Iblis yang mempengaruhi. Tadi sudah saya katakan tadi.
Kenapa Yudas dirasuki oleh iblis supaya perjamuan kudus gagal? Bukan Yudas, tapi imam-imam kepala, Oke, baik. ahli Taurat. Oke. Ah, Ahli Taurat ah. melakukan hal itu untuk menggenapi apa yang difirmankan Tuhan. Yang mana itu? Yesaya 53. Yang mana Yesaya itu? 53. Di mana Di dalam- di Yesaya 53 bahwasanya ada pengkhianatan, ada kemudian kedengkian, ada kesaksian palsu, itu di mana tertulis di Yesaya 53? Oke. Sekarang Pak Ustadz boleh baca di dalam Yesaya 53 bahwa Oke. Tuhan Yesus itu akan menderita. Gitu ya. Bukan. Yang dinubuatkan bahwa ada kesaksian palsu, ada dengki, ada iri hati, itu tertulis di mana? Oke, baik. Tentu saja tertulis di dalam kitab para nabi. Contoh Iya. pengkhianatan. Contoh pengkhianatan itu ya bahwa sebentar ya, ia akan dihianati. Kalau dikhianati kan udah jelas tadi, Yudas Oke. mengkhianati, itu udah jelas. Nah sekarang ini berkongko-kongko orang-orang ahli Taurat, kemudian untuk melakukan kedustaan, kesaksian palsu dan seterusnya, untuk membunuh si Yesus, itu tertulis di mana nubuatannya? Ya tertulis di dalam kitab suci Pak Ustadz. Contoh kita lihat di dalam Markus 10. Contoh sebentar ya, kita lihat di dalam Itu kalau Markus bukan nubuatan itu. Yang kita ceritakan ini terkait dengan nubuatan yang Anda sebutkan bahwa imam-imam melakukan itu untuk menggenapi. Tadi Anda mengatakan iblis merasuki Yudas untuk menggenapi perjamuan kudus, untuk menggagalkan itu. Oke. Sekarang apa yang merasuki kemudian imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama, sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kalau benar bahwa pembunuhan itu adalah rekayasa Tuhan, kenapa harus ada kepalsuan? Iya, karena itulah yang harus terjadi Pak Ustadz. Itu Kata yang siapa? harus terjadi. Kata siapa? begini. Contoh, dengarkan dulu Pak Ustadz. Bagaimana mungkin Yesus akan dihukum kalau tidak ada dusta dari mahkamah agama? Nah, ini yang saya tanya, kenapa harus ada dusta? Ya, karena itu yang terjadi. Iya, kenapa itu yang terjadi? Begitu sama Kalau pembunuhan terhadap Yesus itu adalah nubuatan yang ada dalam kitabnya Yahudi, kenapa harus ada dusta? Ya, karena manusia itu memang berdosa Pak Ustadz. Loh, Kenapa harus ada dosa? Itu nanti Pak Ustadz bilang. Sebab manusia itu bukan. Kenapa kalau ada nubuatan tentang pembunuhan Tuhan, sudah direncanakan Tuhan untuk datang mati, kenapa harus ada kebohongan, ada di sana kesaksian palsu? Kenapa? Tidak ada kesaksian palsu Pak Ustadz. Tetapi semua yang terjadi itu sudah Matius- digariskan untuk terjadi. Matius 26:59 Anda katakan tidak ada kesaksian palsu. Gini Pak Ustadz, dengarkan dulu Pak Ustadz. Semua yang terjadi itu sudah digariskan Tuhan untuk terjadi. Semua yang terjadi itu, penyalipan itu. Dalam sudut pandang kita manusia, apakah kita mau menyalahkan tentara Romawi yang menikam Tuhan Yesus itu? Is okay. Dalam sudut pandang kita sebagai manusia. Berarti Tetapi Tuhan- sebagai Kristen, Berarti semua Tuhan itu yang harus terjadi. berarti Bukan Tuhan yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu ini. Sebentar dulu Pak Ustadz. Tidak ada kesaksian palsu tentang penyaliban Yesus. Matius 26 nomor 59. Ya, silakan. Memang begitu kronologinya Pak Ustadz. Apa yang harus kita protes? Memang begitulah kronologinya. Iya, justru kronologisnya ini yang saya pertanyakan. Kenapa di kronologi ini harus ada kesaksian palsu? Ya memang itu yang terjadi Pak Ustadz. Justru itu yang saya tanya, kenapa itu terjadi? Lama-lama nanti Pak Ustadz akan bertanya, kenapa Adam harus berdosa? Oh, bukan. Itu nanti Bukan, saya murni bertanya, kenapa harus ada kesaksian palsu? Memang yang begitu yang terjadi Pak Ustadz. Itu Iya, yang justru karena itu kenapa harus ada kesaksian palsu? bilang aja lah kenapa harus ada dosa, bilang aja lah sekalian. Itu yang terjadi. Pak. Kesaksian palsu yang kutanya. Sama saja Pak Ustadz. Iya, tapi yang tertulis di situ kesaksian palsu. Sudahlah Pak Ustadz, sudahlah. Pending aku melawan Pak Ustadz berdebat, betul. Pending Bukan, aku. Sudah aku bilang sama Pak Ustadz, coba dengarkan dulu. Itulah yang terjadi. Ada yang cuci tangan, Pilatus cuci tangan. Kan begitu. Pilatus memang tidak bersalah. Pilatus justru mengatakan di dalam Matius 27:18 bahwa imam-imam Yahudi melakukan penangkapan dan meminta supaya mereka menghakimi Yesus karena kedengkian. Coba Anda baca. Matius 27. Iya, paham.
paham, itulah yang terjadi. Nah, Itu Pak Ustadz. justru karena itu terjadi, kenapa harus ada dengki? Kenapa Ustadz menanyakan kepadaku kenapa harus itu terjadi? Lah, kan Anda, saudara saya tadi mengatakan bahwa imam-imam Yahudi, mahkamah-mahkamah agama lebih tahu kitab mereka daripada saudara. Gini, dengarkan dulu Pak Ustadz, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Ya. Kalau Pak Ustadz mengatakan tadi, kenapa mahkamah agama itu harus bersaksi dusta? Apa yang bisa ku jawab? Itulah yang terjadi. Kenapa? Artinya tidak ada nubuatan. Dengarkan dulu Pak Ustadz, dengarkan dulu. Kenapa tentara Romawi itu harus menikam Yesus? Ya itulah yang terjadi. Kenapa dia harus bersaksi dusta terhadap Yesus? Itulah yang terjadi. Karena dosa itu sudah ada. Lama-lama nanti Pak Ustadz menanyakan sama aku, kenapa Adam harus berdosa? Bukan begitu saudaraku, bukan begitu. Paham aku Pak Ustadz. Itulah Anda mengatakan ada nubuatan tentang Tuhan akan datang mati. Anda mencoba Yesaya 9. Tetapi kitab suci yang mengatakan. Kitab Mana? suci yang mengatakan. Kalau ada mana? Loh, kan udah aku baca tadi dari Nah, Yesaya. sekarang yang paham tentang kitab yang Anda sebutkan itu Anda atau ahli Taurat? Sebentar dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz udah mau apa? Agak membelokkan. Kitab suci yang dikatakan bahwa Allah itu akan menjadi manusia. Aku bacakan ya. Aku baca dulu Pak Ustadz. Di mana tertulis Allah jadi manusia itu saja udah keliru itu, Bang. Dengarkan dulu Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz bilang aku yang menganggap manusia Tuhan itu jadi manusia, bukan. Tuhan melalui para nabi terdahulu yang mengatakan bahwa Allah akan menjadi manusia. Yesaya 9 ayat 5. Kenapa mereka tidak mengimani itu? Mereka mengimani Pak Ustadz. Faktanya hari ini mereka tidak Kristen. Yahudi Pak Ustadz. Faktanya mereka hari ini tidak Kristen. Orang Yahudi. Faktanya mereka hari ini tidak Kristen. Mereka Kristen tetap sampai hari ini Pak Ustadz. Oh tidak. Aduh gimana ceritanya. Sekarang begini. Kalau memang ada poin itu, mereka mengimani Tuhan akan datang menjadi manusia dan seterusnya. Lalu ketika Yesus datang dan mengatakan itu adalah Tuhan kita, kenapa harus melakukan kesaksian palsu? Yesus kenapa harus ngumpet? Kenapa dia tidak bekerja sama? Kenapa harus ada iblis? Kenapa harus ada kedengkian? Kenapa harus ada kesaksian palsu? Kenapa? Tadi aku sudah menjawabnya Pak Ustadz. Itulah yang terjadi. Ya, justru itu yang kutanya, kenapa harus itu terjadi? Kenapa tanyakan aku, kenapa seseorang harus melakukan dosa? Itulah yang terjadi. Nah, justru itu kutanya saudaraku. Bentar dulu Pak Ustadz, kita mundur dulu ke yang tadi. Kenapa Bapak bilang orang Yahudi nggak percaya? Orang Yahudi percaya Yesus itu Tuhan sampai sekarang. Mereka adalah orang-orang yang ada. Dengarkan dulu, dengarkan dulu Pak Ustadz. Nggak usah ketawa dulu, nggak usah. Lucu soalnya. Nggak usah ketawa dulu. Dengar ya. Lanjut. Orang Yahudi percaya Yesus itu Tuhan dan mereka beragama Kristen sampai sekarang. Lalu Pak Ustadz akan merujuk kepada, dengar dulu Pak Ustadz, dengar dulu ya. Lalu Pak Ustadz akan merujuk kepada orang Yahudi yang ada sekarang. Bagaimana mungkin orang Yahudi yang baru datang ke sana tahun 1941 kita jadikan rujukan? Orang Yahudi yang ada di sana sekarang itu baru datang 1941. Sebelumnya Yahudi yang di sana sudah beragama Kristen. Itulah orang Kristen yang ada di Yahudi sampai sekarang. Sebelum orang Yahudi kembali dari segala penjuru dunia kembali ke Israel pada tahun 1941, yang hidup di sana adalah Yahudi Kristen dan Islam Arab. Jadi Yahudi yang ada di sana sejak zaman dulu sampai tahun 1941 sampai sekarang, mereka sudah beragama Kristen. Contoh kalau Pak Ustadz pergi sekarang ke Israel, pergi ke gereja. Semua orang yang ada di gereja itu adalah orang-orang Kristen. Yang sukunya adalah suku Yahudi. Terus kapan? Dengar dulu. Kristen diusir dari sana, Bang? Kapan? Dengarkan dulu Pak Ustadz, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Nah, kalau Pak Ustadz mengambil rujukan bahwa mayoritas di sana adalah Yahudi yang tidak terima Yesus, itu Yahudi yang baru berangkat ke sana 1941. Ketika mereka mendeklarasikan satu negara, berdatanganlah Yahudi-Yahudi dari segala penjuru dunia. Itulah yang menjadi malapetaka bagi seluruh umat manusia di situ. Jadi Yahudi yang ada di situ tidak bisa kita jadikan rujukan. Sebab sebelum mereka datang ke situ,
sudah hidup damai antara Yahudi Kristen dan Arab Islam. Jadi orang Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi, tetapi bukan Yahudi yang baru mendirikan negara 1941 itu gitu. Silakan, Pernah Pak Ustaz. rupanya ini, saudara, pernah rupanya umat Islam ribut dengan Kristen tentang Masjidil Aqsa. Nggak ada, nggak pernah. Karena memang Kristen nggak pernah di situ. Bukan Kristen nggak pernah di situ. Contoh abang lihat gereja Kalam Kudus. Gereja Kalam Kudus itu ada di Yerusalem sudah sejak dulu. Bahkan di Gaza di Palestina, gereja Ortodoks, gereja tertua di dunia ini, tertua ketiga ada di situ. Tetapi orang Kristen memang tidak hobi ribut-ribut. Nggak hobi orang Kristen ribut-ribut. Bukan berarti orang Kristen tidak ada di sana. Coba dulu gereja makam Yesus itu. Sudah sejak dulu itu ada di Yerusalem sampai sekarang. Tetapi karena orang Kristen tidak hobi ribut-ribut, umat Islam dan Kristen hidup toleransi di sana. Barulah ketika Zionisme yang datang 1941, baru ada keributan. Maka Zionisme yang ada sekarang tidak boleh kita jadikan rujukan. Gitu loh Pak Ustadz, karena mereka itu baru ada 1941. Semoga Ustadz Juma paham apa yang kusampaikan. Yang kusampaikan itu 100% adalah kebenaran, Pak Ustadz. Jangan jadikan rujukan Yahudi yang baru kemarin sore, yang baru ngumpul-ngumpul bikin negara, Pak Ustadz bikin rujukan. Jangan. Saya mau tanya dulu, gereja tertua di Yerusalem itu tahun berapa dibangun? Baik, gereja tertua di situ, kalau tanggalnya itu aku tidak tahu persis karena Tahunnya? aku belum pernah ke Yerusalem. Aku belum pernah ke Yerusalem. Tahunnya? Tetapi penjaga dari gereja itu adalah orang Islam yang Tahunnya menjaga tahun berapa? gereja itu. Kalau tahunnya persis aku tidak tahu, tetapi itu salah satu gereja tertua yang menjaganya orang Islam. Juru kuncinya itu orang Islam. Artinya adalah sudah sejak dulu Yahudi, Kristen dan Arab Islam hidup damai di sana sudah sejak dulu. Coba, jadi jangan jadikan gini. yang baru ada 1941 ini gitu. Saudara coba buka di Wikipedia, gereja tertua di Yerusalem itu tahun berapa? Kan tadi Anda mengaku. Aku Ini merasa buka aja, ada laptop kan? Coba Anda buka gereja tertua. Gini loh Pak Ustadz, gini loh ya. Aku tidak membantah apa yang Pak Ustadz katakan. Tetapi ketika Pak Ustadz menganggap Kristen tidak ada di sana, udah salah total. Yang lebih dulu ada di sana adalah Yahudi Kristen dan Arab Muslim di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, maka orang-orang Yerusalem itu beragama Islam, berdampingan dengan orang-orang Kristen. Jadi kalau Zionisme sekarang itu baru ada 1941, itu nggak bisa ditujukan gitu. Silakan. Kita kembali ke tema tadi. Nah, kenapa harus ada pengkhianatan? Kenapa harus ada kedengkian? Kenapa harus ada kesaksian palsu? Bilang aja lah, kenapa harus ada dosa? Bilanglah. Udah aku bilang itu yang terjadi Pak Ustadz. Itu yang terjadi. Justru itu, kenapa harus ada terjadi yang kayak begitu kalau memang sudah ada nubuat? Itulah yang terjadi. Apa mau kita bilang Pak Ustadz? Iya, nubuatannya tertulis di mana bahwa akan ada kemudian pengkhianatan, ada kesaksian palsu. Di mana tertulis ada kesaksian palsu? Baik. Kalau kutunjukkan nubuatan bahwa akan ada pengkhianatan, penikaman segala macam cukup. Kesaksian palsu? Baik. Kesaksian palsu itu yang terjadi Pak Ustadz. Kesaksian palsu itu harus mereka terjadi. coba Anda baca di Matius 26 nomor 59. Matius 26 59. Aku pening kepala aku kalau nggak mudah menangkap Pak Ustadz. Loh, Matius 26 59, imam-imam kepala, mahkamah agama melakukan kesaksian palsu. Kenapa harus ada kesaksian palsu? Kalau memang itu sudah nubuatan. Menanyakan aku kenapa harus ada dosa? Itu yang terjadi. Bukan. Kan kata saudara. Sudah izin ya Pak Ustadz ya. Kan kata saudara mengatakan bahwasanya. Udah Pak Ustadz. Nggak nyambung Pak Ustadz. Udah aku bilang itu yang terjadi. Nggak nyambung diskusi sama Pak Ustadz. Itu yang terjadi. Lama-lama Pak Ustadz akan menanyakan aku kenapa harus ada dosa. Loh, kenapa Pak Ustadz menanyakan hal itu kepadaku? Itu yang terjadi Pak Ustadz. Ada pengkhianatan, ada kesaksian palsu.
Kenapa Pak Ustadz menanyakan aku? Kenapa harus ada kesaksian palsu? Lama-lama Pak Ustadz akan menanyakan kenapa harus ada dosa. Gak nyambung diskusi sama Pak Ustadz lama-lama, betul. Gak nyambung. Kok aku ditanya kenapa harus ada kesaksian palsu? Kenapa nggak tanya aja sekalian? Kenapa harus ada dosa? Aduh, sudahlah Pak Ustadz, sudah. Izinlah dulu Pak Ustadz, izin. Berputar-putar kawan-kawan. Aku nggak pala hobi kawan-kawan yang berputar-putar, nggak hobi kawan-kawan. Baik. Sekarang aku akan naikkan ada si 100% Batak coy. Silakan 100% Batak coy, silakan. Tapi jangan seperti Ustadz itu ya, berputar-putar itu aja. Jangan seperti itu ya. Salam silakan. Siap, silakan. Saya cuma bilang aja semangat le. Kalau model kayak Juma itu nggak usah diladenin. Mau abang kita nih ya, saya Kristen nih. Abang kalau ngasih keterangan ke saya pasti tahu karena saya punya Alkitab. Kalau abang ngasih keterangan ke Juma, mau abang kasih seteliti apa, dia tetap ambil memutar-mutar karena apa? Bukan Alkitabnya. Sekarang begini, tanyakan dulu mengenai Al-Qur'annya dia. Biar dijawabnya dia sekeras mungkin. Ntar kita putar-putar. Nah, sekarang saya bilang, enggak, kalau dengan cara dia itu kan gitu. Kamu coba tunjukkan dulu mujizat dari Allahmu. Oke, pasti bisa dia mau dia. Bisa kita putar, Bang. Nggak usah, Bang. Izin dulu abangku. Aku minta izin kali sama abang. Aku tidak ingin membahas agama Islam di sini. Yang ku bahas agama Kristen saja. Apa alasannya biarlah cuma aku yang tahu. Gitu ya, izin abangku ya. Mau Allah Subhanahu wa taala, aku nggak membahas agama Islam di sini. Gitu ya. Aku hanya membahas agama Kristen di sini kawan-kawan ya. Aku hanya membahas agama Kristen. Tapi kalau berdiskusi seperti sama si Juma itu, ya ampun aku bah. Masa ditanya aku kenapa harus ada tipu daya? Ya itulah yang terjadi. Lama-lama ditanya aku kenapa harus ada dosa. Itulah yang terjadi kawan-kawan ya. Nyerah. Iya, lebih bagus aku menyerah kawan-kawan. Lebih bagus aku menyerah. Masa aku ditanya kenapa harus ada tipu daya? Kenapa enggak ditanya kenapa harus ada dosa? Itu yang terjadi dalam peristiwa itu. Kenapa aku harus ditanyanya kenapa harus ada tipu daya? Gitu loh ya. Baik. Beng. Karena enggak masuk akal. Nanti kalau masuk akal kita ciptakan nanti agama yang lain, Bang. Kalau sempat ada agama yang masuk akal, akan rawan kita ciptakan agama yang lain. Aku bisa menciptakan agama yang masuk akal? Bisa kawan-kawan. Bisa aku ciptakan satu agama yang masuk akal. Tetapi agama yang melampaui akal hanya satu, yaitu Kristen. Coba kawan-kawan baca di dalam Filipi 4 ayat 7. Agama Kristen itu melampaui akal. Gitu ya. Jadi kalau mau masuk akal, sesuai dengan akal, besok bisa kita ciptakan satu agama. Kita bikin nabinya Pak Paul. Kita bikin nabinya Luga Tambunan. Kita bikin nama kitab sucinya. Kita bikin nama Tuhannya. Kenapa? Karena agama hanya sebatas akal. Tetapi agama Kristen adalah agama yang melampaui akal. Jadi tidak bisa diciptakan yang seperti agama Kristen ini. Gitu kawan-kawan ya. Baik. Sekarang aku naikkan lagi. Ada si Bunda Ratna. Silakan Bunda Ratna, apa mau disampaikan? Hai, malam. Selamat malam Bunda, silakan. Ya. Kenapa Bang Suma tadi lari? Kenapa tadi Bang Suma diturunin? Iya, aku turunkan sendiri karena udah kujelaskan dibantah, udah kujelaskan dibantah, udah kujelaskan dibantah. Dia kan pertanyaannya itu kan sudah jelas. Gini loh Bunda, gini Bunda ya. Di kontenku ini aku melayani tanya jawab Alkitab dan aku melayani debat lintas iman, gitu ya. Kalau tanya jawab Alkitab, kalau sudah kujawab 1-2 kali, nggak usah lagi dibantah-bantah, namanya juga tanya jawab.
Ya Kalau harus debat bertanya boleh. dong. Kalau jawabannya belum kita dapat, ya pasti kita tanyakan dulu dong. Belum puas kan namanya kalau Sudah belum ku dapat jawab. jawaban. Sudah ku berikan jawabannya, itulah yang Jawabannya terjadi. mana? Jawabannya nggak ada jawabannya. Itu loh Bunda. Ginilah Bunda. Enggak. Kalau seandainya tadi kami sebentar dulu Bunda. Seolah-olah jawabannya Anda tadi itu bahwa dosa itu berasal dari situ. Padahal tidak ada hubungan asal mula dosa dengan hubungan pembunuhan Yesus. Itu rekayasa. Gini loh. Makanya Bukan Bang Suratadi rekayasa. itu mau Bukan diperjelas bahwa rekayasa, Bunda. pembunuhan Yesus itu adalah rekayasa. Bukan rekayasa. Gitu. Kenapa Ibu mengatakan? Asli dari pengaruh politik itu maksudnya. Tapi nggak bisa dijelasin tanpa ada jawaban gitu. Gini loh, karena ada jawabannya Bu. Ada jawabannya Jawabannya Bapak. tadi memutarbalikkan, dibelok-belokkan gitu. Bukan ku belok-belokkan. Kan ku baca tadi di dalam Yesaya 53 bahwa Yesus itu Bukan akan materinya lari. Padahal pertanyaannya Bang Suma itu ingin memperjelas saja maksud dan Gini loh tujuan Yesus Bunda. itu Kalau kita pengaruh bertanya, politik. sebentar dulu Bunda, Bukan asal mula diciptakan dosa dari Allah. Dengar dulu Bunda, dengar dulu ya. Bisa nggak Bunda dengar dulu? Di channelku ini, Bunda silakan bertanya tentang Alkitab. Aku menjawab, bukan mau berdebat. Kalau mau berdebat boleh juga, tapi si Juma nggak berani berdebat. Dia hanya ingin bertanya. Ketika aku jawab, dia mendebatnya. Giliran ku ajak berdebat, dia nggak berani. Gitu loh. Jadi bedakan Bu, bertanya dengan berdebat. Paham ya Bunda Ratna ya? Kalau dia bertanya, aku jawab, jangan didebat lagi. Kalau mau berdebat, ayo. Tapi dia nggak berani berdebat. Jadi apa mau ku bilang? Gitu. Silakan Bunda. Silakan Bunda. Oke. Mungkin sedang jauh dari perangkat. Bunda harus bisa bedakan mana bertanya, mana berdebat. Harus bisa Bunda bedakan. Kalau Bunda memilih bertanya, aku menjawab. Kalau mau berdebat, kulayani juga. Tapi Juma sampai sekarang nggak berani berdebat. Jawabannya salah katanya. Aduh, berarti kalian mau bertanya, jawabannya harus sesuai dengan hati kalian. Drone. Baru tahu aku ada yang bertanya, jawabannya harus sesuai dengan hati yang menanyakan. Baru tahu aku kawan-kawan. Baru tahu aku ada orang yang bertanya, jawabannya harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Aduh, harus sesuai dengan hati yang bertanya. Kayak mana sih Drone? Cara berpikirnya kayak mana sih? Masa jawabanku salah karena tidak bisa kau terima? Aduh. Jadi kau bertanya, maunya jawabanku itu harus sesuai hatimu. Aduh. Lawak memang ya. Baik, sekarang aku naikkan dulu ada si Paman Bito. Paman Bito, silakan Paman Bito siaran dulu Paman. Sebentar ya, aku ke belakang dulu ya Paman. Paman? Mau pergi. Ya oke. Enggak tadi saya mau ke WC dulu. Oke lah. Ya saya tunggu. Ya, Silakan Paman siaran aja pemirsa Paman. di TikTok. Ya. Pemirsa di TikTok. Tadi kita tonton ya, tontonan diskusi yang nggak nyambung ya. Karena saya sudah umur banyak, jadi saya teringat zaman itu saya masih kecil, semacam ada diktator waktu itu ya. Jadi dia paksakan jawaban kita. Saya kena imbas zaman PKI pada hari itu ya, tahun 70-an awal itu saya sudah SD ya. Orang tua pernah kena juga, diperiksa. Jadi ngeri memang kalau diktator itu ya. Jadi jelas sekali itu ada sifat diktator di situ ya.
Masa jawaban orang diatur? Jawaban orang diatur. Jadi ngapain nanya? Tulis aja sendiri jawabannya sendiri dan tulis pertanyaannya sendiri ya. Gitu. Jadi gini. Tadi obrolan memang kecampur baur. Dalam konteks Kristianos, siapakah Kristianos ya? Mesti tahu dulu itulah bagaimana lengkapnya Alkitab itu mengkisahkan dari awal cikal bakal iman Kristianos. Keliru kalau memaknai dalam konteks Kristianos berangkatnya dari bimbingan iman Jewish. Ya, itulah yang sering dikutip-kutip di PL. Ya, itu cikal bakal atau pra. Jadi tadi obrolan tadi adalah dua hal yang berbeda dan dicampur-campur. Tadi membahas tentang sebetulnya metode tata kelola beriman secara Jewish. Lalu dia loncat, jumping ke metode tata kelola beriman pihak Kristianos. Ini dia yang banyak tidak memahaminya. Mesti berdasarkan daripada follower believer Yesus Kristus itulah yang dikatakan. Ya, yang dikatakan itulah Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat sekalian, suara saya kedengaran nggak nih? Sebelum kita tutup ya. Suara saya kedengaran kan? Sahabat-sahabat. Oke, baik. Jadi gini teman-teman sekalian, kenapa tadi itu saya bertanya kalau memang Anda sudah mengakui imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama lebih paham kitab Yesaya daripada Anda, berarti cakupan daripada isi kitab Yesaya itu seperti tuduhan Anda bahwa Tuhan datang untuk mati nebus dosa, itu tidak perlu lagi dibutuhkan kebohongan, kesaksian palsu. Nggak perlu. Kenapa? Karena mereka lebih paham. Mereka lebih paham tentang doktrin yang Anda jual. Kalau memang itu betul. Kalau memang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan datang untuk mati di atas tiang salib, ada nubuatannya, maka mereka tidak perlu melakukan kesaksian palsu. Tidak perlu ada rekayasa palsu. Tidak perlu ada cerita-cerita palsu. Tidak perlu ada penipuan, tidak perlu ada persengkongkolan, tidak perlu ada pengkhianatan Yudas, tidak perlu ada kerasukan iblis. Tidak perlu. Kenapa? Karena memang sudah ada nubuatannya. Nah sekarang kalau ada nubuatan yang terkait dengan apa yang kalian Kristen imani, mana nubuatannya? Satu, iblis akan merasuki murid Tuhan. Mana nubuatannya? Oke? Kalau ada nubuatan iblis merasuki murid Tuhan, berarti itu bukan kemudian menjadi murni keinginan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan Anda bersekongkol dengan iblis untuk melakukan penebusan dosanya Kristen. Itu fakta. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika saudara kita tadi itu mengatakan, kenapa saya harus jawab? Iya memang, karena orang-orang yang pegang kitab, orang-orang yang lebih paham kitab, tidak menemukan adanya nubuatan itu. Kalau nubuatan itu ada di kitab mereka, maka mereka tidak akan mungkin melakukan kesaksian palsu. Maka saya minta, mana kemudian nubuat kesaksian palsu? Gak bisa dibuktikan teman-teman. Tidak bisa dibuktikan nubuatan palsunya itu kesaksian palsunya itu ada nubuatannya. Makanya tadi dikatakan bahwasanya kalau iblis merasuki Yudas itu untuk membatalkan perjamuan kudus katanya. Oke, kita ikuti kebohongannya. Nah sekarang kita jebak lagi dia dengan pertanyaan yang kedua. Kalau begitu,
Lalu kenapa kemudian imam-imam Yahudi juga dirasuki setan dengan mereka kemudian melakukan kesaksian palsu? Karena orang dengki dan melakukan kesaksian bohong itu sudah pasti pengaruh setan. Kenapa harus mereka dipengaruhi setan? Apa alasannya? Nah, disinilah si anak bata ini tidak bisa kemudian memberikan jawaban. Ya, segala macam cara dilakukan, segala macam alasan dia lakukan, tapi ternyata lagi-lagi teman-teman, sahabat-sahabat, beliau si anak bata hanya bisa melakukan kebohongan dan kebohongan. Tadi sempat ketika saya masih di mobil, dia menghujat Islam dengan berbicara dengan menggunakan gaya majas, ya, mengatakan bahwasanya iblis itu memiliki malaikat 72 dan 72 malaikat iblis itu adalah jin dan mereka semua berupa perempuan. Dan 72 perempuan ini adalah semuanya iblis. Dia ceritalah si manis jembatan Ancol, kuntilanak, suster ngesot. Pokoknya intinya menghujat bidadari. Itu intinya. Jadi tadi itu sempat menghujat. Andai saja ada yang merekam tadi itu bisa kena dia. Oke. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, karena di sini sudah Isya. Jangan lupa sebentar jam 9 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya dengan Ustaz Wafi, ya, duet melawan Airband dengan salah satu dari mereka, katanya pendeta tapi masih dirahasiakan. Oke, kita tutup ya teman-teman. Ingat sebentar jam 9 atau jam 10 waktu Indonesia Barat kita akan duet, ya, duet dengan apa? 9 waktu Makassar, 10 waktu Makassar, Jakarta pukul 9. Insya Allah. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.